Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau sudah memberikan kemenangan kepada kami. Firman-Mu dengan jelas mengatakan bahwa kemenangan ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan. Inilah sebuah firman yang senantiasa menguatkan kami. Inilah pernyataan yang membuat kami akan terus maju. Dan kami akan terus mengalami pengalaman-pengalaman yang besar di dalam Tuhan. Sebab hidup kami tidak kami dasarkan kepada penglihatan kami, tetapi kami dasarkan kepada firman Tuhan yang berkuasa dan yang sudah memberikan jaminan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan berbicaralah kepada setiap kami, berfirmanlah kepada setiap kami, karena kami tahu firman itu berkuasa. Dan ketika kami menerima firman Tuhan, maka hidup kami akan diubahkan. Ketika kami menerima firman, maka hidup kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita mengatakan amin, amin. Puji Tuhan. Saya percaya sore atau malam hari ini Tuhan hadir bersama-sama kita dan Dia ingin memberkati kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan bukanlah sebuah kebetulan kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, karena memang itu adalah rancangan Tuhan buat kita saudara-saudara. Kita datang kepada Tuhan bukan karena kuat dan gagah kita, tapi itu karena semata-mata rencana dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada sore hari ini kita memang mengadakan Hari Nasional Kaum Muda dari gereja kita, Gereja Sidang Jemaat Allah di seluruh Indonesia. Kaum mudanya diberi kesempatan untuk merayakan Hari Nasional, yang dimana hari ini atau Hari Nasional itu Bapak Ibu Saudara adalah sebuah kegiatan yang diharapkan akan menjadi momen untuk memberikan dorongan kepada setiap kaum muda khususnya dan tentu pada semua jemaat yang ada untuk sama-sama bertumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan. Dan tema yang ada Bapak Ibu Saudara, tema dari Departemen Kaum Muda dari gereja kita adalah Victory is ours. Kita lihat teksnya dulu saudara-saudara di dalam Roma 8 ayat yang ke-31, kita baca bersama-sama Roma 8 ayat yang ke-31. Lalu kemudian kita akan renungkan bersama-sama satu ayat ini. Ayat yang sungguh luar biasa. Roma 8 ayat yang ke-31. Kalau sudah dapat bisa katakan amin? Belum semua, amin? Haleluya. Baik saudara-saudara, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, ayat ini jelas buat kita bahwa ketika kita ada bersama dengan Allah, atau Allah bersama kita, kita bersama Allah, dikatakan siapa yang bisa melawan kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara coba renungkan baik-baik ayat ini saudara-saudara. Dan secara khusus keseluruhan daripada Roma pasal 8 ini. Maka kita akan mendapatkan sebuah kebenaran yang luar biasa saudara. Yang tidak ada di tempat yang lain, tidak ada di buku-buku yang lain, hanya ada di dalam Alkitab. Dan saudara-saudara, bahwa kehidupan kita itu diingatkan adalah sebuah peperangan saudara, bukan sebuah perjalanan saja. Memang ada yang mengatakan life is journey, ya, atau ada yang mengatakan life is proses atau pembelajaran. Itu memang betul Bapak Ibu Saudara. Tetapi kadang kita lupa atau kita tidak tahu bahwa hidup itu adalah juga sebuah peperangan saudara-saudara. Hidup itu adalah sebuah peperangan. Yang namanya peperangan itu pasti sesuatu yang tidak biasa-biasa Bapak Ibu Saudara ya. Yang namanya peperangan itu tidak sama seperti kalau ada di kelas,
belajar, ya, guru memberikan pelajaran. Yang namanya peperangan itu tidak sama dengan sekedar mengadakan sebuah perjalanan, saudara. Sudah pasti berbeda. Dan jelas juga Paulus mengatakan di dalam Efesus pasal yang ke-6, ya, ayat 10 sampai seterusnya dikatakan, ya, hidup kita itu atau kita, ya, sedang mengadakan peperangan bukan melawan darah dan daging. Tapi di situ dikatakan kita sedang mengadakan peperangan. Nah, inilah yang tidak disadari saudara-saudara atau tidak dimengerti, sehingga tidak sedikit orang Kristen yang akhirnya hidupnya selalu kalah, hidupnya selalu gagal atau mengalami kekalahan. Ya, saudara-saudara, defeated atau kalah. Ya, akhirnya kita menjadi orang Kristen yang suka-suka mabuk-mabukan, suka main judi, ya, perkelahian, ya, hidupnya narkoba, ada juga yang hidupnya bunuh diri dan sebagainya, masuk penjara, keluar penjara, itu yang di kiri atas, di kanan atas Bapak Ibu Saudara, di kiri atas Bapak Ibu Saudara, ya, itu orangnya terkenal, bukan karena apanya tapi karena masuk keluar penjara. 1.500 kali keluar masuk penjara seumur hidupnya. Namanya Henry Earl. Jadi saudara-saudara bisa bayangkan 1.500 kali keluar masuk penjara, bisa dipastikan berapa kali dia dalam seminggu masuk penjara atau sebulan. Nah saudara-saudara, orang Kristen sudah pasti, ya. Tapi ini yang terjadi dalam kehidupan kita yang tentunya Tuhan tidak mau ini terjadi dalam hidup kita, saudara-saudara. Mengapa? Karena memang pertama Tuhan menciptakan kita, jelas Tuhan mau kita hidup dalam damai sejahtera, amin. Hidup dalam sukacita, hidup dalam berkat Tuhan, hidup di dalam segala yang Tuhan janjikan. Ya, bahkan kita tahu bersama akhirnya Allah pun harus mati di kayu salib, Kristus mati di kayu salib, itu juga untuk memberikan kehidupan kepada kita, memberikan kemenangan dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara, tidak ada dasar yang lain atau bahwa sesungguhnya Allah menghendaki kita hidup di dalam kemenangan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang Tuhan janjikan, ayat yang kita baca tadi. Dan sudah diberikan contoh oleh Allah di dalam firman Tuhan, ya. Ada Yakub, ya, Yusuf, Yosua, Gideon, Daud, Daniel, ya, Timotius, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang mereka adalah orang-orang yang berkemenangan dalam hidupnya dan ingin memberikan teladan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Memberikan contoh bahwa hidup dalam kemenangan itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Bukanlah hal yang sekedar ungkapan begitu saja, slogan saja Bapak Ibu Saudara. Tapi benar-benar kita hidup di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Bukankah hal ini yang kita inginkan juga dalam hidup kita, saudara-saudara, ya? Bahwa kita hidup di dalam kemenangan. Dan sekali lagi yang namanya kemenangan itu adalah sebuah perjuangan atau peperangan tadi, saudara-saudara. Dan inilah yang Tuhan mau kita miliki dalam hidup kita. Dalam kehidupan anak muda apalagi, saudara-saudara, itu banyak kali tantangan yang dihadapi. Ya, peperangan anak muda tidak sedikit musuh-musuh yang dihadapi, saudara-saudara. Walaupun semua kita memang menghadapi musuh yang sama, musuh yang besar. Dikatakan firman Tuhan memang tidak kelihatan musuh kita, ya. Tapi dikatakan penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat, iblis, setan-setan, dosa, itulah musuh kita, saudara-saudara. Nah saudara-saudara, jadi pasti Tuhan mau, ya, kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Tuhan mau kita hidup di dalam pimpinan Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Yang saya percaya itulah yang kita inginkan, damai sejahtera, sukacita, dan seterusnya kita alami dalam kehidupan kita. Nah bagaimana saudara-saudara kita bisa memiliki hidup yang berkemenangan, yang padahal dari awal Tuhan sudah menetapkan kita, Alkitab menjelaskan kepada kita, ya, kemenangan ada di pihak kita. Siapakah lawan kita kalau Allah ada di pihak kita, saudara-saudara? Yang pertama, saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk kita melihat bagaimana kita bisa memenangkan peperangan dalam hidup kita ini, saudara.
Bagaimana kita bisa memenangkan perjuangan atau pergumulan hidup kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang pertama saudara-saudara, kalau kita melihat di ayat-ayat yang sebelumnya dari Roma 8 itu, sebetulnya kita diajarkan bagaimana kita bisa melihat musuh kita. Untuk kita bisa mengalami kemenangan, kita harus pertama mengetahui siapa musuh kita, saudara-saudara. Ya. Nah sayangnya orang Kristen tidak sedikit yang tidak tahu siapa musuhnya. Makanya dengan suami bisa berantem, dengan istri bisa berantem, ya, dengan anak-anak bisa berantem, dengan sesama bisa berantem, bertengkar dan sebagainya. Ya. Bisa bermusuhan karena memang tidak menyadari atau mengetahui musuhnya itu siapa. Kalau kita tahu bahwa musuh kita bukan istri kita nggak akan berantem dengan istri kita. Kalau kita tahu bahwa musuh kita bukan suami kita tidak akan bertengkar dengan istri kita atau berkelahi dengan istri kita. Pak Pendeta, nggak mungkin lah kita nggak berantem dalam rumah tangga. Mungkin atau tidak saudara-saudara dalam sebuah rumah tangga, ya, tidak ada perkelahian, tidak ada peperangan di dalam hubungan suami istri atau keluarga. Peperangan terbesar saudara-saudara itu bukan peperangan di dunia. Peperangan terbesar itu peperangan di rumah tangga sebetulnya ya. Peperangan antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak. Karena itu yang menjadi fondasi saudara-saudara dari gereja. Keluarga itu adalah dasar, fondasi dari gereja. Jadi saya percaya iblis itu tahu bagaimana dia menghancurkan gereja, bagaimana dia mengalahkan orang Kristen. Dia harus mulai dari keluarga atau komunitas yang kecil ini tadi, saudara-saudara. Dan yang paling banyak kan saya katakan tadi ya di keluarga tadi, saudara ya. Istri, suami, ini yang paling mudah digunakan oleh iblis untuk menghancurkan gereja. Jadi saudara-saudara, ada seorang yang bernama Sun Tzu. Dia seorang panglima perang dari Tiongkok yang hidup di abad ke-5 sebelum Masehi. Dia mengatakan, kalau kamu mengetahui dirimu dan kamu mengetahui musuhmu, 1000 kali kamu berperang atau bertempur, 1000 kali kamu juga akan mengalami kemenangan. Jadi saudara-saudara, dia mengatakan kalau kita mengetahui siapa diri kita dan siapa musuh kita, maka kita pasti bisa memenangkan peperangan. Meskipun itu 1000 kali peperangannya, kita pasti akan mengalami. Dan saya percaya saudara ungkapan ini sudah lebih dahulu Tuhan katakan, amin. Sudah ada lebih dulu di Alkitab. Jadi saya percaya Tuhan lebih tahu daripada Sun Tzu ini saudara-saudara ya, kepada siapapun yang ada di dunia ini. Tapi sayangnya sekali lagi kita sebagai orang percaya, karena kita tidak mengerti atau tidak mengetahui. Itulah mengapa saudara kita selalu diingatkan untuk baca Alkitab, baca firman Tuhan. Saudara-saudara, musuh kita, siapa lawan kita? Kita harus bisa melihat dengan jelas. Supaya ketika kita berperang atau setidaknya waktu kita memukul ya saudara-saudara, ada ungkapan yang mengatakan kita tidak seperti mukul angin. Ya, kalau Paulus tuh mengatakan jangan seperti seorang petinju yang asal memukul sembarangan. Karena nggak lihat lawannya di mana, tidak tahu lawannya siapa. Tapi kalau dia mengetahui lawannya siapa, maka sudah bisa dipastikan sasaran pukulannya, sasaran tembakannya pasti tepat. Jadi pada ayat-ayat sebelum teks kita itu saudara-saudara, Paulus menyebutkan bahwa musuh besar kita adalah dosa. Dari pasal 1 sampai pasal yang ke-7, kalau Bapak Ibu Saudara renungkan, baca baik-baik, Paulus sudah mengingatkan bahwa untuk kita bisa memenangkan peperangan, untuk kita bisa mengalahkan musuh kita, maka kita harus ketahui siapa musuh kita. Dan musuh kita itu adalah dosa. Jadi musuh kita bukan istri, musuh kita bukan suami. Amin Bapak Ibu Saudara. Musuh kita bukan rekan-rekan kita, bukan teman kita, bukan rekan sekerja kita.
Bukan juga pendeta kita apalagi saudara ya. Karena ada juga jemaat yang dipikir lawannya itu pendetanya itu ya. Jadi dilawanlah pendetanya. Nah saudara-saudara, jadi musuh kita dosa. Apa itu dosa? Ya, dosa itu sebetulnya bukan hanya masalah pelanggaran Bapak Ibu Saudara. Benar memang dosa itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan, ya, bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi kalau melihat kata asli atau bahasa asli Alkitab kita, itu kata yang digunakan itu adalah hamartia. Hamartia itu punya pengertian Bapak Ibu Saudara, itu contohnya seperti panahan, ya. Panahan itu Bapak Ibu Saudara ada sasaran di tengahnya, ya. Entahkah itu warna hitam, warna putih atau warna apa, itu kelihatannya di situ warna hitam atau apa saudara ya. Yang menjadi sasaran daripada seharusnya dipanah itu. Tapi kalau keluar sedikit saja daripada garis yang ada itu, saudara yang ada di tengah, kalau dia keluar sedikit saja, maka itu disebut dengan hamartia atau dosa tadi saudara-saudara. Jadi ternyata memang istilah dosa itu bahwa bukan hanya sekedar pelanggaran terhadap firman Tuhan, menolak adanya Allah. Kalau orang ada yang mengatakan saya tidak percaya Tuhan, jelas memang itu dosa. Ya, kita melanggar, membunuh, mencuri dan sebagainya, itu jelas pelanggaran. Tetapi dikatakan juga kalau kita tidak mampu melakukan sesuatu, itu sudah dosa. Jadi saudara-saudara, contohnya di dalam Yakobus 2 ayat 15 dan 16 ya. Dikatakan jika kita tahu ada saudara kita atau teman kita atau orang lain yang membutuhkan makanan atau pakaian, lalu membiarkan dan tidak mau memberi, ayat itu jelas mengatakan kita sudah berdosa. Coba saudara Bapak Ibu Saudara cek di Alkitab Bapak Ibu Saudara, apakah benar dikatakan demikian atau berbeda. Tetapi ketika saya mendapati ayat itu mengatakan atau berbicara mengenai bahwa ketidakmampuan kita melakukan yang baik, itu sudah dikatakan berdosa. Jadi memang saudara-saudara yang namanya dosa itu memang begitu berat, begitu power ya. Tapi tidak powerful dengan kuasa Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi memang berkuasa, itu bagaikan ya saudara-saudara penyakit kanker. Dosa itu sudah masuk begitu rupa ke dalam tubuh manusia, menguasai pikiran, merusak hati manusia, ya. Jadi bisa dikatakan seperti kanker stadium 4, ya, saudara-saudara. Saya pernah menyaksikan bagaimana istri saya mengalami kanker stadium 3, ya, karena memang belum keseluruhan yang terkena ya, baru hanya sekitar bagian sekitarnya saja saudara-saudara. Tapi itu pun sudah menakutkan, itu sudah mengerikan saudara-saudara. Siapa yang mendengar ketika divonis kanker itu lalu dia tenang-tenang saja? Saya rasa tidak ada, apalagi bersuka cita. Pasti mengalami ketakutan saudara. Dan dosa dikatakan seperti itu. Manusia sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sampai hari ini Bapak Ibu Saudara dan seterusnya tidak bisa mengalahkan dosa. Manusia tidak bisa mengalahkan musuh yang satu ini saudara. Musuh yang memang begitu berat, atau saya katakan tadi berkuasa, tapi dia memang tidak lebih berkuasa daripada Tuhan. Kita percaya sama-sama. Tapi memang tidak bisa, manusia berusaha ya untuk bisa mengalahkan dosa, tapi tidak bisa saudara-saudara. Ya. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui musuh kita saudara? Jadi bagaimana kita bisa mengenali, kita bisa dengan jelas melihat musuh kita, ya. Tidak samar-samar, ya. Tidak tidak kelihatan begitu ya. Tapi kita bisa melihat dengan jelas. Ada ungkapan yang mengatakan begini saudara, untuk kita bisa mengetahui musuh kita, kita harus bisa mengetahui firman Tuhan. Kalau kita tahu firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan, maka kita sebetulnya bisa mengetahui musuh kita. Amin Bapak Saudara. Sama seperti kita bisa tahu warna hitam. Bagaimana cara tahu warna hitam? Harus ada warna putih. Jadi kita bisa tahu itu warna hitam. Selama tidak ada warna putih, kita tidak bisa tahu yang namanya warna hitam, saudara-saudara.
Jadi bagaimana kita bisa mengenali musuh kita? Harus mengetahui, mengenal firman Tuhan. Itulah mengapa di gereja kita, saudara-saudara, bukan hanya khotbah setiap minggu disampaikan, ya, tetapi juga ada pembelajaran firman Tuhan. Ada kelas-kelas Alkitab diadakan di gereja kita. Ya, ada PWJ, ada kemudian kelas-kelas atau kegiatan-kegiatan ibadah lain yang di dalamnya ada firman Tuhan. Bahkan ada sekolah Alkitab juga di gereja kita, saudara. Kalau saudara ingin lebih lanjut lagi. Jadi saudara-saudara, karena memang itu yang dibutuhkan untuk kita bisa mengenal musuh kita. Tidak ada cara lain, saudara. Seperti Yesus, Matius 4 ayat 1-11. Saudara ingat cerita Yesus, waktu Yesus dicobai oleh iblis? 3 kali iblis datang kepada Yesus, tapi Yesus tahu siapa yang datang kepadanya. Amin, saudara. Yesus tahu bahwa yang berkata-kata itu bukan malaikat. Yesus tahu yang berkata-kata itu bukan Bapaknya sendiri. Walaupun iblis itu mengutip ayat, saudara-saudara. Kalau kita, kalau udah dengar ayat, itu sudah pasti dari Tuhan. Kalau kita dengar, pakai kata ayat itu sudah pasti benar. Bisa jadi, saudara-saudara. Karena kalau kita tidak mengerti firman Tuhan dengan benar, bisa jadi kita salah. Seperti iblis. Dia mengutip firman Tuhan sebetulnya untuk menjatuhkan Yesus, saudara-saudara. Betul kan? Untuk menjatuhkan, mengalahkan Yesus. Tapi Yesus tahu siapa yang berbicara kepada dia. Yesus mengerti persis, dia mengenal dengan benar siapa yang berbicara kepadanya. Itulah mengapa Yesus 3 kali juga menolak suara iblis yang datang kepadanya. 3 kali iblis berbicara, 3 kali Yesus melawan iblis dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, memang firman Tuhanlah yang harus kita mengerti dengan benar untuk kita bisa mengenal musuh kita siapa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu yang pertama, ya. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa mengalahkan musuh kita? Bagaimana kita bisa memenangkan peperangan dalam hidup kita? Yang pertama, kenalilah musuh kita, saudara. Saya yakin dan percaya kalau kita bisa tahu musuh kita siapa, pasti kita akan berjuang dengan mati-matian, berjuang dengan sungguh-sungguh, saudara. Ya. Orang lain, sesama kita, istri suami kita, itu bukan musuh kita. Ya. Pendeta itu bukan musuh kita. Pengerja gereja itu bukan musuh kita. Para diaken itu bukan musuh kita. Tetangga Bapak Ibu Saudara itu bukan musuh kita, saudara-saudara. Musuh kita adalah dosa, iblis yang ada di dalamnya. Dan mari kita sadari ini, saudara, sehingga ketika kita menjalani hidup kita, kita tahu bagaimana kita mengalahkan si iblis. Karena memang dikatakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi saudara, itu yang pertama, belajarlah terus, mari kita mengenal siapa-siapa musuh kita, bentuknya seperti apa, suaranya seperti apa, ya. Seperti saya katakan tadi, itu iblis pakai firman Tuhan, saudara-saudara. Tapi suara itu jelas salah. Ya. Kelihatannya benar, tapi salah. Nah, bukankah di dunia ini sekarang kita juga banyak diperhadapkan yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kelihatannya benar. Kelihatannya baik, tapi ternyata salah. LGBT, salah atau benar, Bapak Ibu Saudara? Salah, tapi kelihatannya benar. Benar bagaimana? Ya, manusia Pak itu kan punya keinginannya sendiri-sendiri, ya, kebaikannya, ya. Sampai dia mengatakan, saya dengan dianya itu pria juga, saudara, ya, pria dengan pria. Dia mengatakan kami bisa saling mencintai, kami bisa saling hidup mengasihi. Ketimbang saya dengan si B yang wanita itu, yang seharusnya pasangannya, justru malah ribut terus dengan dia, saudara, bertengkar terus. Jadi pilihan saya adalah benar, tepat. Kelihatannya baik, kelihatannya benar, tapi itu salah, saudara-saudara. Jadi saudara, kita belajar firman Tuhan, mengetahui bagaimana musuh kita siapa dengan kita belajar terus firman Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa memenangkan peperangan, saudara, memiliki kemenangan. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan
kita. Itu sebetulnya nggak perlu dijawab saudara, karena jawabannya sudah pasti gitu ya. Jadi kalau kita memiliki Allah, maka dengan jelas dikatakan kemenangan ada di pihak kita. Kemenangan ada di pihak Bapak Ibu Saudara dan saya, jika Allah di pihak kita. Nah mungkin yang harus kita renungkan adalah apakah benar Allah di pihak kita? Ya saudara-saudara, apakah benar Allah di pihak saya? Saya merasa saya di pihak Allah kok. Saya percaya kepada Tuhan, saya pasti ada di pihak Allah. Dan saya tahu pasti Allah di pihak saya. Ternyata belum tentu saudara-saudara. Kita bisa di pihak Allah, tapi apakah Allah di pihak kita? Ini yang harus kita renungkan. Renungkanlah Yohanes pasal yang ke-15 saudara, ayat 1 sampai yang ke-8. Jikalau firmanku ada di dalam kamu, dan kamu ada di dalam aku, itu sama saudara, pasti ada kemenangan. Tapi pertanyaannya, apakah Allah ada di pihak kita atau tidak? Nah saudara-saudara, hanya Allah saja yang bisa memberikan kita kemenangan. Hanya Allah saja yang bisa mengalahkan musuh-musuh kita, saudara-saudara. Ketika Allah di pihak kita, siapa lawan kita tidak ada dan kita bisa mengalahkannya. Dengan apa? Selain Allah tidak bisa. Kepintaran kita tidak bisa, saudara. Banyak orang pintar hidupnya kalah atau mengalami kekalahan. Dengan kemampuan atau kekayaan juga manusia tidak bisa mengalahkan dosa dengan kekayaan yang dia miliki. Dengan saudara-saudara kekuatan dia, jabatan, bahkan kesalehan. Ya. Perbuatan baik itu juga tidak bisa mengalahkan dosa, tidak bisa mengalahkan musuh si iblis. Satu kali manusia merasa menemukan cara mengalahkan dosa atau kejahatan saudara. Pada abad-abad awal, dalam juga kekristenan awal, itu dikenal dengan istilah yang namanya askese, atau asketis, atau meditasi yang sering umum juga kita dengar saudara. Manusia merasa bisa mengalahkan dosa dengan cara bermeditasi. Manusia bisa mengalahkan dosa dengan cara berasketis atau askese. Itu saudara-saudara sebuah tindakan yang mengasingkan diri gitu ya. Askese itu saudara-saudara tindakan dia menjauhi kerumunan, tinggal di gua-gua, tinggal di gunung-gunung, tinggal di padang gurun, pokoknya menjauhi kerumunan. Ketika dia melakukan itu dan dia bisa bersendirian, maka dianggap itu bisa mengalahkan dosa, bisa mengalahkan si jahat. Dan kekristenan juga sempat melakukan itu saudara-saudara. Abad-abad awal kekristenan melakukan itu. Karena bagaimana cara mengalahkan dosa? Yaitu dengan cara beraskese. Tidak makan, berpuasa. Ya, supaya ini kedagingan ini bisa dikalahkan. Ya. Karena mungkin dipikir semakin banyak makan daging, semakin banyaklah kedagingan gitu saudara-saudara ya. Padahal tidak ada hubungannya. Tapi bagaimana dilakukan supaya bisa mengalahkan itu semua? Kesalehan dilakukan. Ya. Dan saudara-saudara, ternyata apa yang ditemukan oleh manusia untuk bisa mengalahkan dosa pun tidak bisa, saudara-saudara. Meskipun dia melakukan meditasi, meskipun dia melakukan askese, tapi tetap manusia tidak bisa mengalahkan dosa, tidak bisa memenangkan peperangan dalam hidupnya, saudara-saudara. Ya. Menjauhi makanan-makanan enak, tidak bisa juga, saudara. Hanya ada satu cara. Bagaimana manusia bisa mengalahkan musuh dan memenangkan peperangan. Sampai Alkitab datang memberikan wahyu kepada manusia, saudara-saudara. Jadi setelah manusia sekian ribu tahun sudah berusaha coba mengalahkan dosa, mengalahkan lawannya saudara, si jahat, si iblis, tidak berhasil. Ya memang karena manusia lemah, manusia itu punya kekurangan. Manusia itu terbatas, saudara-saudara. Hanya satu caranya, Tuhan berfirman, Tuhan memberikan wahyu. Bagaimana bisa mengalahkan dosa atau kejahatan? Dengan satu cara yang ini harus dilakukan menggunakan cara Allah. Yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Allah. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kemenangan, saudara-saudara. Janji kemenangan bagaimana bisa mengalahkan musuh, memenangkan peperangan, hanya satu, percaya kepada Kristus. Karena Kristus sudah mengalahkan musuh-musuh, mengalahkan dosa di kayu salib, saudara-saudara. Kayu salib, saudara-saudara, atau tanda salib itu mengingatkan saudara dan saya bahwa kita sudah diberikan kemenangan di salib itu. Yesus sudah mati di kayu salib, memberikan kemenangan kepada kita. Yang harus kita lakukan adalah percaya kepada salib itu atau kepada Kristus. Tidak ada cara lain, saudara-saudara. Agar Allah ada di pihak kita, yang tadi dikatakan bahwa kita memiliki kemenangan, maka Allah harus ada di pihak kita. Maka tidak sekedar percaya, saudara, bahwa kita juga harus taat kepada perintah Tuhan. Roma 1 ayat 5, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ya, saudara-saudara, meskipun ini ada yang berbeda-beda, ada yang mengatakan percaya itu di dalamnya sudah ada ketaatan. Ya, tapi kadang-kadang kita butuh menjelaskan lebih jelas lagi, ya, percaya tapi juga taat. Karena mungkin ada orang yang percaya tapi tidak taat, ya. Tetapi saya mau menambahkan ini untuk menegaskan kepada kita bahwa kata percaya, ya, itu sebenarnya di dalamnya harus ada ketaatan kepada perintah Tuhan. Jadi enggak hanya sekedar percaya. Ada ayat yang mengatakan iblis pun percaya, ya, kepada Allah, tapi dia tidak taat kepada Allah. Sadrak, Mesak, Abednego adalah contoh bagaimana supaya kita percaya dan taat, saudara. Anak-anak muda ini, dan ini juga kepada kita anak-anak muda yang ada, yang melayani tadi, saudara, dan kita semua yang hadir, banyak anak muda. Bagaimana kita bisa mengalahkan musuh kita dan kita memiliki kemenangan dalam hidup kita? Contohlah mereka-mereka ini, saudara. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Dan ketika mereka ada di pembuangan, kita tahu mereka ditawan oleh kerajaan Babel, dan di situ dikatakan bahwa mereka berempat ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh kerajaan Babel untuk bekerja di kerajaan. Tapi saudara-saudara, ketika mereka dipersiapkan untuk bekerja di kerajaan, mereka diperhadapkan kepada tantangan yang tidak mudah juga. Yaitu apa, saudara? Mereka harus makan makanan yang disiapkan oleh kerajaan. Dan makanan ini, saudara-saudara, adalah makanan-makanan yang bertentangan dengan iman keempat orang ini. Makanya di situ kita baca apa? Mereka tidak mau makan makanan itu. Bukan karena makanannya tidak enak, saudara-saudara, ya. Bukan karena makanannya yang tidak enak-enak begitu, tetapi itu makanan yang enak-enak, saudara. Makanan yang bergizi, ya. Makanan yang sehat, karena memang kerajaan itu ingin supaya orang-orang yang dipilih dan dipekerjakan di kerajaan, mereka harus sehat-sehat, bergizi. Tapi kita baca di situ, Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel tidak mau makan, karena itu bertentangan dengan iman mereka. Dan saudara-saudara, sebagai bentuk ketaatan mereka kepada Tuhan, maka mereka tidak makan makanan itu, saudara. Dan kita tahu bersama, ketika Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel tidak makan makanan yang dilarang atau yang dilarang untuk dimakan oleh mereka, dan mereka tidak makan, mereka tidak mengalami masalah, saudara-saudara. Justru mereka mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Dikatakan bahwa 10 kali lipat mereka lebih pintar daripada orang-orang lain, ya, yang makan makanan raja itu tadi. Saudara, di situ sedang mau menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya berkat Tuhan itu tidak didasarkan kepada apa yang kita lakukan. Berkat Tuhan tidak didasarkan kepada apa yang ada di dunia ini, saudara-saudara. Berkat Tuhan juga tidak didasarkan kepada di mana kita bekerja atau di mana kita berusaha, saudara-saudara. Berkat itu datang daripada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Berkat itu datang daripada Tuhan. Bahkan ada ayat yang mengatakan waktu kita tidur pun Tuhan memberkati kita. Jadi saudara-saudara, kadang kita manusia lupa, kita bekerja, berusaha dengan sungguh-sungguh, itu memang baik, saudara-saudara. Tapi kita menghilangkan kebenaran bahwa berkat itu datang dari Tuhan.
Sehingga tidak sedikit orang yang bekerja sungguh-sungguh, bekerja dari pagi sampai pagi lagi pun juga tidak bisa menghasilkan apa-apa. Bukankah di luar sana banyak orang yang bekerja sungguh-sungguh itu, bekerja keras, mereka juga tidak mengalami berkat atau mendapatkan berkat, mereka tetap sengsara dan sebagainya. Jadi saudara-saudara, berkat Tuhan datang dari Tuhan. Berkat Tuhan datang ketika kita mentaati perintah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan inilah yang bisa kita lakukan untuk kita mengalahkan musuh kita. Kita bisa memenangkan peperangan waktu kita memiliki Allah. Renungkan, apakah kita memiliki Allah? Atau Allah di pihak kita atau tidak? Bisa jadi selama ini kita mengalami kekalahan dalam hidup kita karena Allah tidak ada di pihak kita. Kita merasa memang saya ada di pihak Allah. Saya sudah ke gereja, saya sudah melakukan atau memberi dan sebagainya. Tapi mengapa saya seringkali kalah, gagal dalam hidup saya ini? Bisa jadi Allah tidak ada di pihak kita. Seperti Saul, Simpson, yang tidak menyadari Tuhan sudah meninggalkan mereka. Dia merasa bahwa dia percaya Tuhan, tapi Tuhan sudah tidak bersama lagi dengan Saul, kan Bapak Ibu Saudara? Amin. Tuhan tidak bersama Saul, makanya Saul merasa Tuhan bersama dengan saya, Tuhan mengurapi saya, padahal Tuhan sudah meninggalkan Saul. Demikian dengan Simpson juga saudara. Dan tidak sedikit kita juga mengalami hal seperti itu. Jadi saudara-saudara, mari untuk bisa memenangkan peperangan dalam hidup kita ini, maka kita harus mengenal musuh kita dan memiliki Allah. Victory is ours. Coba saudara katakan kepada tetangga kanan kiri saudara, depan belakang, tapi pakai jari begini saudara ya, sambil tunjukkan victory is ours. Mari katakan tetangga kanan kiri, depan belakang, victory is ours. Ya, ini V ya, bukannya pilih angka 2 siapa, bukan, gak ada kaitannya dengan politik dan sebagainya, tapi hanya huruf V, artinya victory. Nah saudara-saudara, saya akhiri dengan kisah ini, kisah yang memang ya nampaknya ini membuat anak sekolah minggu kali ya saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, kisah ini luar biasa. Kenapa? Satu kali ada seekor kelinci berkata kepada singa, singa, percayakah kamu bahwa saya juga adalah binatang yang ditakuti di hutan ini? Saya adalah juga si raja hutan. Apa yang dikatakan oleh si singa saudara? Ini si kelinci ini apa lagi ya, dia mimpi kali tengah hari bolong ya. Dia berkata bahwa dia juga ditakuti, dia raja hutan. Jelas gak mungkin, mustahil. Singa bilang, kamu nih kelinci lagi gak sadar kali ya. Tapi si kelinci bilang begini, loh kamu gak percaya kalau bahwa saya juga ditakuti di hutan ini. Bahwa saya juga adalah seperti engkau, ya raja hutan yang ditakuti. Kalau kamu tidak percaya, mari kita buktikan. Dan benar saudara, akhirnya si kelinci ini berjalan sama si singa ini, melewati hutan. Si kelinci bilang, perhatikan ya singa, mereka jalan berdua dan ketika datang serigala saudara-saudara, serigala melihat mereka, serigala melihat kelinci itu, apa yang dilakukan serigala? Kabur serigalanya saudara, lari. Lalu kemudian dia berjalan lagi melihat ada binatang. Yang berikutnya, yang coba memangsa si kelinci. Binatang apa itu saudara yang coba memangsa? Taruhlah buaya datang saudara-saudara. Buaya mau makan si kelinci ini. Waktu buaya itu datang, dan si singa melihat, dan kemudian si buaya itu lari, si singa mulai bertanya-tanya, iya benar juga ternyata nih si kelinci ya, bahwa ternyata kelinci ini juga binatang yang ditakuti ternyata. Terus mereka berjalan sampai mengakhiri hutan itu, sampai di ujung hutan, sudah banyak binatang-binatang yang melihat mereka dan mereka lari semua, baru si singa percaya, iya benar juga ternyata ya, ternyata engkau binatang yang ditakuti. Ternyata saya selama ini salah, kalau hanya yang ditakuti itu saya. Selama ini saya salah ternyata kalau hanya saya saja si raja hutan. Saudara, ini sebuah ilustrasi ya, gak ada sebetulnya cerita gitu ya. Tapi sebuah ilustrasi yang mau memberikan penjelasan kepada kita supaya kita bisa mudah dengan memahami bahwa hal yang sama dengan hidup kita. Kalau ada Allah bersama kita, Allah berjalan bersama kita,
atau kita berjalan bersama dengan Allah, maka sebetulnya tidak ada musuh yang bisa mengalahkan kita. Amin. Tidak ada lawan-lawan yang bisa mengalahkan kita. Iblis pun ketika datang melihat kita akan lari. Bukannya dia malah datang mendekat dan menggoda kita dan berteman dengan kita, dan akhirnya kita jatuh dalam dosa. Makanya dari awal saya tidak menggunakan kata yang pertama tadi, ketahuilah musuh, bukan kenalilah musuh. Karena tidak sedikit orang Kristen itu berkenalan dengan musuh. Tapi mengetahui, mengerti musuh kita, saudara-saudara. Dan kita tidak boleh bergaul, kita tidak boleh berkenalan dengan musuh kita. Saya percaya waktu kita sebagai anak-anak Tuhan, jemaat di jam 6 sore, Gedung Kenanga ini saudara, kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan ada di pihak kita. Maka ketika kita berjalan kemana saja, kita berpergian, kita bekerja, berusaha, dan melakukan segala sesuatu, saya percaya musuh kita akan takut dengan kita, akan gemetar dengan kita. Jadi waktu bertemu dengan kita, mereka sudah lari. Sama seperti ketika Yesus dan murid-murid masuk ke Gadara atau Gerasa, iblis sudah tertunduk di situ, sudah takut, ya. Dan murid-murid juga merasa mungkin dia juga takut kepada kita, ya. Tapi karena murid-murid Yesus bersama dengan murid-murid, maka si orang kerasukan itu, si iblis takut kepada mereka juga. Dan Bapak Ibu Saudara, biarlah Tuhan menolong kita, saudara-saudara. Sore hari ini, bagaimana kemenangan akan saya terus alami, atau saya alami dalam kehidupan saya. Mungkin selama ini kita berkata, Tuhan, kok selama ini saya gagal, selama ini saya kalah dalam hidup ini. Saya sudah banyak kali jatuh dalam dosa. Saya sudah melakukan pelanggaran firman Tuhan. Bukan hanya pelanggaran dosa itu Bapak Ibu Saudara, ya, tapi ketidakmampuan kita untuk melakukan yang baik, dikatakan itu juga sebetulnya sudah melakukan dosa. Karena memang iblis sudah begitu kuat menguasai dunia ini, menguasai hidup manusia. Tapi kita percaya waktu kita bersama dengan Tuhan, Tuhan ada di pihak kita, maka tidak ada yang menjadi lawan kita. Mari kita berdiri bersama-sama, kita naikkan satu pujian, saudara. Ku tidak takut sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang sebab Engkau besertaku. Biarlah pada saat ini kita akan berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang malam hari ini memberitahu aku bahwa aku bisa menang dalam hidupku. Aku tidak kalah lagi.